Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau terus ucap berkat buat Gereja Tiberias Indonesia. Kita ucap berkat juga buat bangsa kita Indonesia. Kita percaya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna buat Gereja Tiberias Indonesia dan juga sempurna buat bangsa kita. Dan sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, saya menjemput Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tepuk tangan yang dahsyat. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Kita mau bersyukur karena anugerahnya melimpah bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama dengan sikap hati menyembah sama Tuhan. Bapak Ibu sejenak boleh naikkan syukur Bapak Ibu, datang sama Tuhan. Mari berdoa siang hari ini. Ucap berkat buat Gereja Tiberias, ucap berkat buat bangsa kita Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, hidup tinggal dalam setiap kami. Bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dalam hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Doa kami Tuhan, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, disayang Tuhan, dilawat Tuhan Yesus. Setiap kami yang hadir di tempat ini, umatmu yang beribadah via live streaming, Tuhan menjamah, melawat, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap kami. Apapun pergumulan kami mau datang sama Tuhan. Kami percaya dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan ada jawaban doa bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaanmu di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darneti Pariaji, disayang Tuhan. Bersama keluarga besarnya melayani Tuhan, penuh kemuliaan, penuh dengan wibawa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Giri Tengker. Setiap kata firman Allah pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat anugerahnya, buat kasih setia Tuhan Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus, kami agungkan namamu, kami bersyukur. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, lebih sungguh lagi, besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Beri tepuk tangan buat anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tiberias. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ini doa kami Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, tercurah bagiku, Mari nyatakan dengan iman. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu bagiku Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan dengan iman percaya Bapak Ibu, datang sama Tuhan Yesus.
kemenangan, kesembuhan, jawaban doa bagi setiap kami. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Boleh lebih dahsyat lagi kita beri tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin boleh sekali lagi. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tangan Bapak Ibu Tiberias. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau. Oh Yesus segalanya. Haleluya. Ucap berkat buat Tiberias. Ucap berkat buat bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari bersyukur, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Yesus dimuliakan. Ini syukur kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bagi-Mu segala puja, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, keagungan. Nama Yesus selamanya. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu kami bersyukur. Buat anugerah-Mu kami bangga Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia dimenangkan bagi kerajaan Allah. Mari bersyukur Bapak Ibu jemaat Tuhan siang hari ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu menyembah. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu siang hari ini. Pandang wajah Tuhan Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama lebih sungguh lagi Tiberias. Bagi bangsa ini, bawa doa Bapak Ibu dan saya, ucap berkat kami kepadamu. Pasti terjadi, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan atas seluruh bumi. Mari sama-sama dengan iman percaya setiap kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biar hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bisa lebih dahsyat lagi. Siang hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu nyatakan pujian-Mu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan sampai seluruh bumi. Yang bersyukur kita beri tepuk tangan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh sekali lagi Bapak Ibu angkat tangan kita Tiberias. Bagi bangsa ini kami bawa doa kami Tuhan Yesus. Kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh tepuk tangannya dahsyat di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Sorak-sorai haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur, kami bawa doa kami bawa nyanyian kami, pengagungan kami bagi bangsa kami, bagi gereja kami. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam segala kehidupan kami. Segala puji, syukur kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang ada bagi setiap kehidupan kami, nama yang mengubahkan, nama yang menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi satu nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Yang bersyukur, yang bangga ada di Tiberias dan Indonesia. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Jumpai kiri kanan depan belakang, memberikan salam. Katakan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Di hari ulang tahun Gereja Tiberias yang ke-35 tahun, mari bersukacitalah bersama dalam pujian. Haleluya. Kita angkat tangan kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kami bersatu dalam pujian kami Tuhan. Kembali nyatakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kananmu sambil katakan siang hari ini, di hatiku kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, di hatiku kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya saling mengasihi, sebab Tuhan yang bersatukan setiap kita. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Lihat wajah kiri kananmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Kasih senyum yang terbaik saudara buat kiri kananmu. Di hari ulang tahun Tiberias ke-35 tahun, mari bersukacitalah. Kami lihat, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Lambaikan tanganmu sama-sama Gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, men, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam
Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sumber sukacita kita, saudara. Yang bersyukur di gereja TBRS boleh angkat tangannya. Yang mengucap syukur sebagai bangsa Indonesia boleh angkat tangannya lebih tinggi lagi, saudara. Bersyukurlah sebab kita telah melihat berkat Tuhan dinyatakan. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tetap angkat suaramu. Kita bangkit, kita merdeka karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup setiap kita. Sama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tepuk tangan bagi Yesus, come on. Mari setiap kita yang percaya, angkat pancimu, angkat suaramu, katakan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari, 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 mari kita semua. Haleluya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Mari berdiri bagi bangsamu, bangsaku, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku sebab Yesus Tuhan. Amin. Raja segala raja, dialah Raja. Rajamu, rajaku, dengar panggilannya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Rajaku Tuhan. Mari bergembira, mengucap syukur. Haleluya. Semua bukan nyatakan kemuliaannya. Semua katakan, saudara, untuk menyatakan siang hari ini. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Saya percaya bisa lebih keras lagi, saudara, di hari spesial ini. Angkat tanganmu sama-sama, TBRS. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit. Terjadilah Tuhan kebesaran-Mu untuk gereja kami.
untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Untuk rajamu, rajaku yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh percaya bahwa tak ada satu yang kebetulan, saudara. Hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita, ulang tahun bangsa kita, semua karena Tuhan Yesus berkenan dan mengasihi setiap kita sebagai bangsa dan juga gereja. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan di pada siang hari ini, saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari Khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Dengan mempergunakan waktu yang ada, tentu kita menginginkan hidup yang berkualitas. Apa yang harus kita utamakan dalam hidup ini adalah langkah yang baik. Karena kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau diutamakan. Artinya bahwa hidup ini kita bisa lebih terarah. Mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dan yang pertama. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup ini, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. Jaga tubuh kita agar Tuhan berkenan diam di dalam kita. Dan muliakan Tuhan melalui tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, milik kepunyaan Allah. Utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ubah pandangan kita dalam bekerja. Hendaknya lakukan seperti pelayanan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita perbuat, ya kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Yesus. Ya, kita perlu firman Tuhan menuntun hidup ini agar tidak mudah jatuh. Maka ambil bagian yang terbaik seperti Maria. Utamakan mengingat pengorbanan Yesus atau tubuh darah Yesus. Pengorbanan Yesus adalah pusat dari iman Kristen yang memberikan keselamatan dan juga menjadi teladan untuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada siang hari ini, saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, jemaat Tiberias yang beribadah di siang hari ini, yaitu suara gembala dari yang terkasih Bu Gembala Sidang, Bu Pendeta dan Eti Pariaji, dengan tema untuk minggu ini, saudara, yaitu merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-35 tahun dan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Romi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur merayakan HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-35 tahun dan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Gereja Tiberias, penuh kuasa dan penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romi kedua, untuk merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, kita harus selalu berdiri teguh dengan iman yang kuat atau menjadi pelaku firman. Galatia 5 ayat 1a dan juga dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27. Ada dua macam dasar orang Kristen, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, dan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, menghayatinya,
dan melakukan firman Tuhan, untuk kita bertekun di dalam firman-Nya. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saat ada goncangan, kita akan tetap berdiri teguh. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa, kuasa iblis, kuasa dunia, dan juga hawa nafsu. Yang kedua, tidak mau dikenakan sebagai hamba dosa. Galatia 5 ayat 1b dan juga dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Tujuan utama iblis adalah supaya kita jatuh di dalam dosa. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah atau kelengahan kita. Sebagai orang percaya, kita hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah dan dijauhkan dari hamba dosa. Dan yang ketiga, kita harus sadar kita adalah mempelai Kristus. Wahyu 19 ayat 7 hingga 9. Waktu Tuhan sangat dekat. Sebagai mempelai Kristus kita harus segera bertobat, sebab sudah tidak banyak waktu lagi. Tugas kita menjadi mempelai Kristus. Kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus putih bersih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin hari-hari ini jubah itu ada bercak atau noda karena dosa. Hanya oleh darah Yesus Kristus semua noda itu diubah menjadi putih seperti salju. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang tersampaikan pada siang hari ini. Puji Tuhan saudara. Dan sama-sama kita saksikan video HUT yang ke-35 Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan Yesus menuntun kami untuk akhirnya ada gereja, saudara sekalian. Akhirnya dari PA sebetulnya, saudara, dari PA. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Gereja itu ada 3, saudara sekalian. Gereja adalah wadah untuk beribadah, dan kemudian gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya, dan yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama, saudara sekalian. Kau memberi perintah khusus kepada Gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin.
Kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat berkat Tuhan yang sungguh melimpah buat gereja kita Tiberias Indonesia. Saat ini saudara, sama-sama kita akan dengar firman Tuhan di hari ulang tahun gereja Tiberias Indonesia, di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sama-sama kita siapkan hati untuk terima yang terbaik firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk perbuatan-Mu yang sungguh indah ya Tuhan. Buat gereja kami, buat bangsa kami. 1 tahun lagi Tuhan, tahun yang baru Tuhan berikan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan telah tolong setiap kami sebagai bangsa dan juga sebagai gereja. Tuhan telah membentuk setiap kami, memimpin setiap kami, bahkan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih dalam pelayanan kami ya Bapa, gereja Tiberias Indonesia. Betapa kami percaya Tuhan bahwa ada banyak perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan mau sediakan bagi kami. Dan kami rindu melihatnya Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah kebaikan, kemurahan, hikmat, marifat dari sorga ada bagi pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan berkati, terlebih jemaat Tuhan yang beribadah pada siang hari ini. Siapapun kami mendengar firman Tuhan, kami percaya hidup kami pasti dipulihkan. Hidup kami pasti menoleh keselamatan, memperoleh yang terbaik dari sorga, pertolongan yang ajaib, sempurna ada buat setiap kami yang percaya. Kami beri hati kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus, bentuk kami ya Tuhan, bahkan sempurnakan kami ya Bapa, agar hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami datang dengan percaya, kami datang dengan iman. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Kita buka hati kita sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah dia saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan dia sungguh indah sama-sama. Dia sungguh indah. Dialah Yesus Tuhan. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Kau yang mengampuni setiap kami Tuhan, bahkan rela
berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tanganmu sama-sama, katakan saudara, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kita berikan hormat kita buat Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Angkat tanganmu bersama-sama gereja Tiberias, sebab kami sungguh percaya akan kebaikan-Mu Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Kita sambut firman Tuhan sama-sama. Sambutlah Yesus, amin. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku sembah. Sekali lagi katakan dari hatimu, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jangan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Memang hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Karena kami tahu ya Tuhan, bumi dan segala isinya di bawah kuasa-Mu. Itu sebabnya kalau hidup kami ada dalam tangan-Mu, kami pasti aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu. Bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, segala beban, pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Merdeka. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita sudah merdeka. Bilang. Iya saudara, sebagai orang Indonesia kita bangga kita sudah merdeka dari penjajahan. Sebagai orang Kristen kita bersyukur kita sudah merdeka dari segala kutuk dan dosa. Coba yang bangga jadi orang Indonesia, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Yang bangga jadi orang Tiberias, lambaikan tangan. Sama-sama bilang, saya diberkati, saya disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, dalam ibadah ucapan syukur kemerdekaan Indonesia dan juga ulang tahun gereja Tiberias yang ke-35, saya sekaligus mohotbah, sekaligus kita napak tilas. Kita buka Alkitab kita saudara yang terambil dari Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-73. Matius 26 ayat 73. Yang sudah di situ katakan amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali lihat jemaat, belum saya suruh angkat Alkitab sudah angkat Alkitab.
Seperti biasa angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone. Kalau nggak ada, angkat tangan dan angkat suara. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita baca, saudara, lihat dulu ke depan semua biar ngerti konteksnya. Saudara masih ingat sebelum Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia itu sebelumnya dicambuk, dan malam sebelum dicambuk dia diadili di mahkamah agama. Masih ingat itu? Tetapi waktu di mahkamah agama itu ada satu orang murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Murid ini pernah bilang, Tuhan, apapun yang terjadi aku tidak akan berkhianat. Lalu Tuhan Yesus bilang, hai muridku, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianatiku apa? 3 kali. Nama muridnya adalah Simon Petrus. Akhirnya malam itu terjadi. Waktu ditanya, bukankah kamu pengikut Yesus? Lalu apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dia menyangkal. Dan waktu dia menyangkal, ternyata semua orang tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Tahu dari mana? Ayat 73. Kita baca satu ayat saja, Matius 26 ayat 73. 3, 2, 1. Ya, tidak lama kemudian datang pada Petrus dan berkata, pasti itu nyata dari apa? Bahasa gampangnya orang sekitar bilang, udahlah nggak usah bohong. Sudah ketahuan bahwa dari bahasamu ketahuan kamu adalah pengikutnya Yesus. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, baca kalimat berikutnya, itu yang di bawah, 3, 2, ya, itu kentara sekali dari logatmu. Sama-sama bilang logat. Logat apa yang dimaksud? Kalau saudara nanti baca cerita yang sama dalam Markus dan Lukas, ternyata Petrus itu logatnya logat yang kental orang Galilea. Orang apa? Galilea. Ternyata orang-orang yang ada di Danau Galilea punya logat yang khas yang disebut dengan logat Galilea. Danau Galilea punya nama lain, namanya Danau Tiberias. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah logat Tiberias. Apa tema khotbahnya? Logat Tiberias. Saudara, kenapa ini penting? Kita percaya bahwa gereja itu asal dari Tuhan. Tetapi ada yang spesial dengan Tiberias. Yang percaya katakan amin. Nah, mungkin saudara tanya, sekaligus kita napak tilas. Sekali lagi, sama-sama bilang, saya bangga jadi Indonesia. 3, 2, ya. Sama-sama bilang, saya bangga jadi Tiberias. 3, 2, ya. Soalnya tadi ada beberapa orang yang nanya sama saya, Pak Pendeta, kayaknya belum setahun kita rayain ulang tahun gereja, kok sekarang ulang tahun lagi? Saudara, harus ngerti dulu, slide boleh. Nah, ini dia. Biar ngerti. Jadi gereja kita, saudara, itu dimulai sebetulnya sejak dimulai cikal bakalnya tahun 86. Dulu pendalaman Alkitab. Lalu kemudian 22 Mei 1988 berdirilah yang namanya Tiberias Ministry. Ministry itu. Ya. Dan salah satu tempat ministry itu yang cukup legendaris dan sekarang pun masih dipakai namanya Blok PD. Ada yang tahu di mana itu? Sekarang Tiberias Center Kelapa Gading. Ya. Itu 1988. Seiring berjalannya waktu, maka yang tadinya Tiberias Ministry itu di tanggal 17 Agustus 1990, ministry itu kemudian menjadi Gereja Tiberias Indonesia. Tetapi mungkin juga saudara tahu, di tahun itu kita masih bernaung di bawah sinode yang lain. Begitu kurang lebih. Di tahun 2000 kita juga akhirnya jadi sinode sendiri, Gereja Tiberias. Tiberias berdiri, dan ini yang unik. Tahun 2000 adalah tahun pertama di mana kita adakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno. Yang pernah ikut Natal Gelora Bung Karno tahun 2000, 2001, 2002, 2003, lambaikan tangan. 2001, 2002. Jemaat legendaris ini. Ya.
Ya, dan kita tahu tahun 2022 tentu saja kita kehilangan sosok pemimpin yaitu Gembala Sidang mendiang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang kemudian dilanjutkan oleh Gembala Sidang kita sekarang Ibu Pendeta Daniati Paraji. Tetapi ini yang saya mau katakan, saudara yang terkasih, kalau Tuhan yang bangun gereja ini, maka gereja ini akan tetap ada sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang pernah ikut Natal Tiberias tahun 2000, 2001, 2002? Oh, puji Tuhan, haleluya. Berarti saudara juga adalah saksi salah satu mujizat yang luar biasa, saudara. Tahun 2001, 2002, masih ingat itu? Tiba-tiba ada hujan di stadion. Yang masih ingat anggukan kepala. Bapak juga Pak Panderung, ya. Hujan, dan saya tahu tiba-tiba Pak Pariaji ke mimbar, Pak Pariaji mengucapkan kalimat yang sangat terkenal. Hujan kembali. Ini memang Bekasi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk jemaat Bekasi. Hujan kembali ke laut. Tiba-tiba saudara, hujan berhenti. Uniknya, ini saksi matinya masih banyak nih. Uniknya saudara, yang berhenti cuma dalam stadion. Benar ya? Di luar hujan lebat minta ampun. Saudara harus tahu bahwa Natal Gereja Tiberias yang datang itu bukan semua orang pengen ibadah, benar kan? Ada juga yang di luar, ada juga yang mau jualan lemper mungkin. Tiba-tiba karena di luar stadion hujan, mereka datang masuk ke dalam stadion. Begitu mereka masuk dalam stadion, mereka ikut ibadah. Dan pada saat itu terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini yang saya percaya, bahwa kalau gereja Tiberias Tuhan dirikan, maka gereja Tiberias termasuk jemaat Tiberias harus jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi saudara, saya juga percaya bahwa ada logatnya Tiberias, ciri khasnya. Kalau saudara ketemu sama orang, tiba-tiba orang bilang hai sambil bungkukan kepala, membundukkan badan, kira-kira orang mana itu? Iya. Kalau ada orang bilang iya tapi kepalanya geleng-geleng, kira-kira orang mana itu? Tahu dari mana saudara? Dari perilakunya. Ya. Maka orang Tiberias pasti punya ciri khas. Sama-sama bilang punya ciri khas. Maka 5 logat Tiberias. Yang pertama, slide silakan. Kita semua pasti setuju bahwa Tiberias adalah gereja yang menekankan kuasa yang luar biasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka kalimat yang sangat terkenal, minyak anggur tidak akan dirusakkan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau saudara lagi ketemu sama orang, gimana lu bisnis? Ya bisnis saya sempat drop, cuma gara-gara saya urapi dengan minyak, akhirnya bisnis saya baju lagi, karena saya percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Saya mau tanya orang mana dia? Iya kan? Itu ciri khasnya Tiberias. Minyak anggur tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan aku mendengar seperti di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah minyak dan anggur itu. Kata rusakkan menggunakan bahasa Yunani adikeses. Adikeses. Siapkan tenggorokan. Yuk ngomong bahasa Yunani. 3, 2, ya. Artinya yang ada minyak anggur tidak mungkin disakiti, tidak mungkin dilukai, tidak mungkin dirugikan. Artinya saudara, kita yang ada minyak anggur dijaga Tuhan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pak Bu, tolong jangan salah tangkep. Ya, soalnya ada banyak orang bilang, berarti Tiberias menggunakan minyak anggur sebagai jimat. Di mata kita orang Tiberias, sesuai dengan firman Tuhan, minyak dan anggur bukan jimat. Sama-sama bilang, minyak anggur bukan jimat. 3, 2, ya. Justru kita ambil minyak anggur yang kita pandang adalah Yesus. Ya saudara, yang kita pandang adalah Yesus. Terserah orang mau ngomong apapun, mereka punya hak menghakimi kita. Tetapi kalau kita yang sudah rasakan kuasa di balik minyak anggur, mulut kita nggak akan berhenti untuk ucapkan kebaikan Tuhan. Amin. Makanya saya senang orang Tiberias. Kita ini jemaat Tiberias saudara. Terserah orang mau ngomong apa, mereka belum rasakan. Iya kan?
Tetapi kita yang sudah rasakan kebaikan Tuhan melalui sakramen yang kudus ini, mulut nggak pernah berhenti ngomong. Saya pernah cerita di tempat ini kan. Saya dulu waktu anak saya masih kecil, ya, anak saya yang pertama sekarang sudah SMA, tapi dulu masih kecil di SD. SD-nya itu di daerah Rawasari, SD Kristen padahal. Lalu tiba-tiba saya lagi duduk nungguin anak saya, oma-oma datang. Pas oma-oma datang dia bilang, "Bapak lagi nunggu siapa?" "Lagi nunggu anak." Saya bilang, "Wih, Bapak orang Kristen?" "Iya." "Bapak percaya Tuhan Yesus?" Saya bilang, "Percaya." Lah, anak saya sekolah Kristen. Lalu tiba-tiba dia injili saya, dia buka Alkitab, dia injili saya. Saya bilang amin. Dulu saya juga udah pendeta, cuma belum dikenal banyak orang lah gitu. Ya. Lalu kemudian kalau nanti Bapak sakit, Bapak jangan lupa doa. Saudara tahu apa yang dia keluarkan? Perjamuan kudus. Selesai itu dia keluarkan minyak urapan, Tiberias punya. Hanya di Tiberias pendeta diinjili oleh jemaat. Tetapi ini yang saya mau bilang, orang kalau sudah rasakan kebaikan Tuhan melalui sakramen, mulutnya tidak akan pernah berhenti untuk menyanyikan lagu kebahagiaannya dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya tadi pagi saudara pas saya ikut ibadah, ya, tiba-tiba ada suara gembala tadi, ulang tahun gereja Tiberias, mendiang Papa Riaji ngomong, ya Tuhan perintahkan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Hati saya tergetar itu, teringat suara itu. Makanya saudara ingat bahwa yang kita muliakan adalah Yesus. Dan selama yang kita muliakan adalah Yesus, ketika kita angkat tubuh darah Tuhan, maka kita tahu bahwa yang terbaik dari sorga Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Dia rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya, datang ke dunia terima yang terburuk, supaya Anda dan saya yang hari ini datang dengan sakit penyakit, Anda dan saya yang hari ini datang dengan segala luka, pulang bawa sukacita sempurna. Karena dalam Yesus selalu ada berkat dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Minyak dan anggur tidak akan. Amin. Makanya saudara, ini yang menjadi ciri khas logat Tiberias yang pertama. Ya, yang kedua, slide silakan. Yang kedua apa? Roh martir. Roh martir. Apa yang dimaksud dengan roh martir? Wahyu 12. Dikatakan demikian, dan mereka mengalahkan dia, si pendakwa itu, si iblis itu, oleh apa? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Kata kesaksian itu menggunakan kata marturia. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kenapa disebut dengan roh martir? Karena martir itu adalah berkorban demi Kristus. Saya doa setiap kita yang hadir di tempat ini harus punya roh yang rela berkorban demi iman. Yang setuju katakan amin. Makanya lagunya kan, sekali Yesus selamanya. Iya saudara, yang disebut dengan roh martir itu adalah rela mengorbankan banyak hal demi iman. Ya saudara, harus rela. Tetapi ingat, dasar kita untuk punya roh martir bukan karena apa-apa. Dasar kita itu adalah cinta. Sama-sama bilang cinta. Gini biar saudara nangkep. Bapak-bapak di sini yang sebelum menikah pacaran sama istrinya lebih dari 3 tahun, lambaikan tangan. Langsung menikah semua kayaknya di sini. Sebelum menikah kan ada proses pacaran, ya. Yang pacarannya 3 tahun sebelum menikah, lambaikan tangan. Oke, iya 3 tahun. Pak, waktu dulu pacaran lagi mesra-mesranya begitu kan sebelum jenjang pernikahan, saya mau tanya, kalau cinta pengorbanan terasa berat nggak? Saya tahu mana jawaban tulus, mana jawaban di bawah tekanan istri. Saya ulang-ulang, waktu dulu merasa berkorban untuk pacar, tapi kalau lagi jatuh cinta pengorbanan terasa berat nggak? Enggak. Ingat ya, kalau jatuh cinta pengorbanan tidak terasa berat. Dasarnya apa? Cinta. Iya saudara, orang kalau lagi jatuh cinta,
maka mau pengorbanan sebesar apapun, dasarnya cinta, maka tidak akan terasa berat. Kecuali hubungan itu dasarnya bukan cinta. Hubungan itu dasarnya ada maunya, maka pasti hitung-hitungan. Benar kan? Maka saudara, kita mengorbankan ya sesuatu untuk Tuhan, dasarnya harus cinta. Karena orang kalau jatuh cinta sama Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti kita kerjakan dengan semangat. Kalau ada orang ngomong begini, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, hujan badai kan kuterjang. Itu konteksnya orang lagi kenapa? Jatuh cinta. Tiba-tiba minggu depan, saudara sudah bilang sama suami istri, nanti kita masuk gereja ibadah jam berapa ini? Jam 2 ya? Jam 2. Yuk kita ibadah jam 2 siang. Tiba-tiba jam 2 siang, setengah 2, hujan. Saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Yuk kita tetap masuk gereja, atau yang kedua? Puji Tuhan, hujan. Ya, jawaban Anda menentukan kita lagi jatuh cinta atau enggak. Karena kalau engkau lagi jatuh cinta sama Tuhan, pengorbanan tidak akan terasa berat. Makanya saudara, inilah kenapa gereja Tiberias berdiri. Karena gereja Tiberias dasarnya adalah korban. Itu sebabnya dari mimbar gereja Tiberias, Anda tidak akan pernah mendengar intrik-intrik yang isinya minta uang. Gereja Tiberias tidak pernah ada gimmick, tidak pernah ada intrik yang bilang, yuk beri lebih banyak supaya engkau dapat lebih banyak. Enggak pernah ada intrik itu di gereja kita. Karena kita tahu semua yang kita kasih untuk Tuhan dasarnya karena kita cinta. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, nggak ada intrik di gereja Tiberias. Kalau engkau tidak memberi, maka akan ada belalang pelahap. Nggak ada. Dasarnya kita cinta. Sama-sama bilang cinta. Iya kan saudara. Ini yang menjadi dasar. Makanya di gereja Tiberias, roh martir. Apa itu? Yang rela berkorban. Percayalah Pak Bu sama saya, kalau di rumahmu ada roh yang rela berkorban, keluarga pasti aman. Setuju? Iya. Kalau suami-suami rela berkorban demi istri, percayalah keluarga kita pasti bahagia. Kalau istri juga rela berkorban bagi suami, maka keluarga pasti bahagia. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, ya, harus ada roh yang rela berkorban. Saudara tahu apa lawan kata roh martir? Roh minta-minta. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan suka minta-minta, bilang. Ya. Makanya dari dulu gereja Tiberias kan selalu bilang, kita tolak roh minta-minta. Termasuk kalau ada teman lagi jalan-jalan ke luar negeri, mulai sekarang stop, tulis komentar, jangan lupa oleh-oleh. Jangan. Saudara mungkin anggap ini sederhana ya. Tapi lihat, ketika engkau mencoba melakukan itu, tapi pendeta kan cuma bercanda. Lihat, ketika engkau melakukan itu, engkau sedang melatih mentalmu untuk ada di bawah. Saya ulang ya. Mungkin kelihatannya sederhana. Tetapi ketika engkau melakukan hal tersebut, jangan lupa oleh-oleh, ya begini, begitu. Boleh dong 100. Saudara sedang melatih mentalmu untuk ada di bawah. Tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita melangkah berada, kita diberkati Tuhan bukan untuk minta-minta. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan kata kitab Mazmur, orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta makanan. Angkat tangan kita, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya roh juara, roh martir. Kami doa berkat Tuhan selalu tercurah untukku, seluruh isi rumah tanggaku dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, slide boleh? Nah ini dia, kekudusan hidup. Ini logatnya Tiberias. Sampai kapanpun saudara, maka suara ini akan terus diperdengarkan. Baru kita jemaat Tiberias sesuai dengan firman Tuhan, saudara pasti sudah hatam banget nih dengan kalimat ini. Suci per, lama-lama hafal kan? Ya saudara,
suci pikiran, perkataan, perbuatan. Dan saya belajar tentang suci pikiran, perkataan, perbuatan itu dengan cara yang unik loh. Ya. Satu kali pas lagi di Kelapa Gading, mobil saya itu dipepet sama satu mobil. Begitu mobil dipepet, saudara harus bersyukur ya. Kota Jakarta itu mendapat predikat kota terbaik di dunia loh. Tahun 2024. Kota terbaik nomor 1 di dunia. Sebagai kota untuk melatih emosi. Tiba-tiba mobil saya itu dipotong. Begitu dipotong, ya refleks klakson. Walaupun sudah dibaptis, kadang-kadang sisa-sisa masih ada. Di klakson, akhirnya ini mobil kayak pepet saya. Saya akhirnya minggir. Saya dalam hati, buat apa sih kayak. Akhirnya dia buka kaca. Karena dia buka kaca, saya kepancing buka kaca. Begitu saya buka kaca, ya, pas buka kaca ini orang mau maki saya. Pas dia mau maki saya, dia lihat saya dan bilang, Shalom Pak Pendeta. Saya mau tanya orang mana lagi dia. Tetapi ini loh Pak Bu yang saya bilang, bahwa kita ini harus jaga hidup. Sama-sama bilang jaga hidup. Ya harus jaga hidup. Jaga hidup kita. Ya, harus benar-benar jaga suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Saya mau tanya dulu. Kalau ada orang tidak nyuri, itu apakah pasti dia tidak nyuri karena cinta Tuhan? Bapak Ibu kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Kan sering saya bilang kalau saya lagi khotbah, saya tanya minimal ngangguk atau geleng. Saya tahu memang jam-jam 2 begini ini jam-jam yang kritis memang. Ulang. Kalau ada orang tidak nyolong, apakah sudah pasti karena dia cinta Tuhan? Ya? Berarti kenapa dia nggak nyolong? Takut ketahuan. Benar kan? Yang saya maksud dengan kekudusan hidup itu adalah kita jaga hidup bukan karena dilihatin orang. Tetapi kita jaga hidup kita karena kita cinta Tuhan. Makanya Pak Bu, ingat. Jangan buktikan kekudusan hidup kita di hari Minggu. Karena kalau di hari Minggu memang kita mirip-mirip sama malaikat. Ya. Iya saudara. Buktikan keimanan kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kekristenan kita bukan ditentukan oleh aksesoris. Saya kan pernah cerita, saya punya teman. Ya, dia di badannya ada 4 tato salib 4. Bukit Golgota kalah. Tetapi saudara, kekudusan hidup bukan ditentukan seperti itu. Bahkan saya sering bilang begini, Pak Bu, Anda mau lihat pendeta model Gary Tanker, jangan cuma lihat di mimbar. Jangan, karena kalau di mimbar mungkin sayapnya kelihatan. Tetapi buktikanlah kekudusan hidup kita masing-masing pas kita di luar gereja. Benar nggak kita pengikut Kristus atau jangan-jangan cuma penggemar Kristus? Saya ulang ya. Benar nggak kita ini pengikut Kristus atau jangan-jangan cuma fansnya, penggemarnya Yesus? Karena beda. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jaga hidup, bilang. Ya saudara, maka harus jaga hidup. Itu logat yang ketiga. Ulang, logat yang pertama adalah minyak anggur tidak dirusakkan. Yang kedua, roh martir. Yang ketiga, jaga kudusan. Saya punya 5 loh Bapak Ibu. Ini salah satu khotbah saya yang paling panjang soalnya. Saya jarang-jarang di khotbah 5 poin. Yang keempat, Anda pasti setuju dengan saya, ku tak pandang dari suku mana. Iya kan? Iya. Saudara, makanya setiap ibadah gereja Tiberias selalu dimulai dengan lagu ku tak pandang dari gereja mana, ya, ku tak pandang dari suku mana, asal kau atas firman-Nya. Satu-satunya momen kita tidak nyanyikan lagu itu hanyalah Jumat Agung. Ya, karena Jumat Agung kita tidak menyanyikan lagu dengan beat yang cepat. Tetapi saudara, makanya gereja Tiberias dengan bangga menuliskan nama Indonesia di belakangnya. Karena di gereja kita, saudara, kita ada banyak sekali perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak membuat kita terpecah-pecah. Yang setuju katakan amin. Contoh, yang orang bersuku Batak lambaikan tangan. Bangga sekali ini. Oke. Karo saya pisahkan ya. Karo.
Oke, puji Tuhan. Yang berasal dari suku Jawa. Jawa itu maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja sekalian. Lambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya. Kalimantan. Oh, haleluya. Sulawesi Utara. Oke, gini ya. Tolong Bapak Ibu sebutkan nama sukunya masing-masing ya. Teriakin ya. Batak, gitu kan. Ya kecuali saudara masih bimbang karena Papa Manado, Ibu Batak. Itu teriak Batman. Ya, oke. Siap ya. Sama-sama teriakan sukunya masing-masing. Udah tahu sukunya belum? Pak Pendeta, saya nggak tahu. Saya ini taunya suku cadang asli Honda. Sebutin sukunya masing-masing ya. 3, 2, ya. Sebenarnya saya udah tahu mayoritas Batak. Cuma yang teriak Batak tadi jangan gede-gede. Ulang sekali lagi. 3, 2, ya. Ini Tobah. Saya bilang suku, dia bilang Horas. Coba sama-sama bilang Yesus. 3, 2, ya. Kita ini beda-beda loh Pak Bu, tetapi dalam Yesus kita semua bersaudara. Artinya tidak boleh ada diskriminasi. Makanya nanti saudara baca di Alkitab Galatia 3:28, di dalam ini tidak lagi ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi orang merdeka ataupun hamba, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, tetapi kita satu dalam Kristus Yesus. Beda itu biasa. Saya sama istri aja beda. Ya, walaupun saya sama istri sama-sama dari kerajaan utara. Sulawesi Utara, istri Sumatera Utara. Dulu kita pertama kali ketemu di Jakarta Utara. Mungkin nanti honeymoon yang kedua ke Korea Utara. Bukan. Tetapi saudara, kalau yang kita lihat perbedaan-perbedaan terus nggak akan maju. Sama-sama bilang saudara dalam Kristus. 3, 2, ya. Harus saling bertumbuh. Makanya saudara, kita tidak ada diskriminasi. Gereja Tiberias adalah gereja yang terbuka bagi segala suku, bangsa, latar belakang. Dan kita percaya karena di sorga juga tidak ada kafling-kaflingan sorga berdasarkan suku. Maka saudara, kita percaya siapapun kita yang di sini, kita semua keluarga dalam Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. 5, terakhir, slide boleh? Penutup. Puji Tuhan. Apa? Kuasa dan mujizat. Maka logat Tiberias yang terakhir, kita selalu konsisten percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dulu dia yang Tuhan adalah dia Tuhan yang membelah laut, Tuhan yang sama yang akan mengerjakan mujizat bagi Anda dan saya. Amin. Dia dulu Tuhan yang mengubah air jadi anggur, dia juga yang bisa membuat setiap masalahmu menjadi sukacita sempurna. Makanya saudara, kita percaya mujizatnya masih ada. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Sambil saya undang pemain musik worship leader. Saudara, dulu bertahun-tahun yang lalu, mungkin saya pernah cerita tentang kesaksian ini. Bertahun-tahun yang lalu waktu saya masuk sekolah pendeta, saya masuk sekolah pendeta itu tahun 2003. Ya, tahun 2003. Nggak usah dihitung-hitung itu berapa tahun yang lalu. Hanya untuk info, istri saya itu kakak kelas saya. Ya, sama-sama sekolah pendeta. Nah, biasa kalau kita kuliah itu kan pasti ada namanya KKN ya. Kuliah kerja nyata. Tapi sekolah pendeta kita tidak sebut dengan KKN, kita sebutnya dengan mission trip. Dan perjalanan misi saya yang pertama tahun 2003 akhir, 2004 awal, itu ke sebuah daerah. Saya nggak tahu ini kota atau bukan. Nama daerahnya itu Lawang. Di Jawa Timur dekat Malang. Itu Lawang kota atau bukan? Nah, saya pergi ke situ. Dan waktu saya pergi ke situ karena saya adalah tingkat pertama, maka bukan saya yang khotbah adalah kakak kelas saya. Kakak kelas saya bilang begini, Ger, nanti kalau ada altar call, tolong kamu doain orang yang sakit, kamu doain. Bapak Ibu, saya dilema. Kenapa dilema? Karena saya punya 2 penyakit. Saya pernah cerita. Yang pertama, penyakit saya adalah sinus polip. Di mana saya tidak bisa bernapas dengan 2 hidung. Dari dulu itu. Ya. Dulu, sekarang sudah sembuh. Saya nggak bisa napas dengan 2 hidung. Jadi kalau hidung kanan saya berfungsi, kiri nggak berfungsi.
Tapi ada satu lagi penyakit yang memang saya sudah bawa dari kecil. Saya punya alergi makanan. Saya tidak bisa makan udang dan kepiting, lobster dan lain-lain, gak bisa. Jangankan makan, kena bibir aja langsung bengkak. Benar-benar parah. Sampai satu saat, saudara, pas lagi mau altar call, hati mulai deg-degan. Kenapa? Tuhan, saya mau doain orang. Mau doain orang sakit jadi sembuh, yang ini aja belum sembuh. Akhirnya waktu itu saya memutuskan, saya hanya mau doain orang, pokoknya yang sakitnya ringan-ringan saja. Batuk, pilek, demam, sehingga nanti sembuh nggak ketahuan. Ya, akhirnya ada satu oma datang, tiba-tiba Pak Pendeta doakan saya. Saya bilang, oma sakit apa? Tuli. Saya bilang, ini batuk, pilek, demam jadinya tuli nih. Akhirnya oma ini datang, saya akhirnya agak menjauh, tapi oma ini tetap kejar. Pak Pendeta, dia tulinya telinga sebelah kanan. Waktu dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, saya datang ke mendiang gembala sidang, minta minyak urapan langsung untuk bawa perjalanan misi. Akhirnya saya olesin dengan minyak urapan. Lalu saya, zaman dulu kan ada VCD itu. Ya, kalau ada KKR pendeta-pendeta luar negeri, kalau untuk membuktikan bahwa telinganya sudah sembuh, diteriakan kalimat kan. Akhirnya saya coba praktekkan itu. Saya bilang, Oma, ulangi kalimat saya. Saya teriak, haleluya. Kenapa saya teriak? Jaga-jaga. Kalau telinga kanannya belum berfungsi, minimal kirinya masih bisa dengar. Akhirnya, Oma teriak, haleluya. Oma teriak, haleluya. Tiba-tiba dalam hati saya ada suara yang berkata, jangan kamu mencobai Tuhan. Akhirnya Pak Bu, saya bisikkan kalimat di telinga Oma ini. Oma, saya bisik pelan-pelan. Coba ucapkan, Tuhan Yesus baik. Oma teriak, Tuhan Yesus baik. Oma teriak, pendeta kaget. Kenapa? Ini sembuh Tuhan, yang ini belum loh. Iya kan? Kenapa yang ini belum? Saya doa terus dalam perjalanan saya. Akhirnya saya terus melayani Tuhan, dan ketika saya melayani Tuhan pun sampai lupa untuk doain masalah penyakit saya. Singkat cerita, satu kali saya diundang sama jemaat makan. Pas lagi makan ada sup. Wih, sup ini enaknya minta ampun, karena saya seperti baru pertama kali makan sup itu. Ya saudara, saya makan supnya enak minta ampun. Saya tanya sama jemaat, sup apa itu? Asparagus isinya kepiting dan udang. Saya makan, oh Tuhan, ini dia yang selama ini saya pantang. Pas saya lagi makan, pas selesai itu, saya langsung buru-buru ke apotik untuk beli Insidal atau CTM. Ya, tuh. Dan saya belinya itu nggak ketahuan jemaat. Kenapa? Walaupun punya masalah di depan jemaat, pendeta harus tetap cool. Akhirnya beli, ambil CTM, Insidal, suara itu bunyi lagi di hati saya. Jangan mencobai Tuhan. Akhirnya saya tidak pakai Insidal itu, dan saya bersyukur sampai detik ini saya bisa bebas makan itu sup asparagus pakai kepiting dan lain-lain, hanya untuk membuktikan bahwa walaupun Gary Tengker pernah ragu, Tuhan punya banyak cara untuk membungkam setiap keraguannya. Ini yang saya mau katakan kepada setiap saudara. Engkau mungkin sekarang masih ragu. Engkau mungkin sekarang bilang, Tuhan kok kayaknya gak ada jalan keluar. Tuhan punya ribuan cara untuk membungkam segala keraguanmu, untuk menyatakan bahwa engkau disayang Tuhan sempurna. Maka hari ini, pulang dari tempat ini, katakan dengan bangga bahwa saya milik Tuhan sepenuhnya. Saya disayang Tuhan. Yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kusanjung kau di tempat tinggi. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami nyatakan di hadapan Tuhan, kami percaya kamilah umat perjanjian di akhir zaman, bahwa yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Itu sebabnya kami percaya mujizat menjadi milik bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini. Kusanjung kau di tempat tinggi. Haleluya. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung, Imam besar agung.
Katakan, dan ku datang. Dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku sanjung Engkau. Ku sanjung. Haleluya. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Katakan, dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa kita datang ke tempat ini punya banyak tantangan, punya banyak masalah. Tetapi saudara, saya juga percaya bahwa setiap tantangan masalahmu tidak akan lebih besar dari nama Yesus. Maka hari ini kita datang ke tempat ini, kita pulang dari tempat ini bawa satu keyakinan yang pasti, bahwa setiap keraguanmu, setiap hal yang membuat engkau tidak bisa maju, Tuhan punya jalan keluarnya. Maka hari ini saudara, kita naikkan penyembahan kita, pujian kita, bukan karena kita sudah lihat mujizat saja loh, tetapi karena kita tahu kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah akan meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Maka hari ini saudara, berjalan dengan pasti. Dan ingat satu hal, engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Siapapun saudara yang hadir pada sore hari ini, saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang sore hari ini datang ke hadiratmu. Kami tahu dengan segala tantangan masalah yang ada, kami datang ke rumahmu yang kudus. Tapi kami juga tahu bahwa kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tanganmu. Ini yang kami imani Tuhan, bahwa di akhir zaman ini mungkin dunia boleh bergoncang, tetapi suara Tuhan jelas diberikan kepada setiap kami jemaat Tiberias, bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Itu sebabnya kami akan buang segala keraguan, ketidakyakinan kami. Mulut kami memilih untuk tetap memuliakan namamu, karena kami tahu dalam Kristus ada kemenangan, dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Kau di tempat, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. sebab Engkau Imam besar. Katakan, ku sanjung Engkau. Ku sanjung, Ini sembah kami ya Tuhan. Kau lebih dari yang lain. Katakan, dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembah. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung, Amin. Kau di tempat ini, Sebab Engkau, sebab Engkau Imam besar. ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembahmu Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu mengerjakan setiap yang terbaik dalam setiap hidup kami. Ajar, ubahkan, didik, tegur setiap kami. Biar kami boleh menjadi pelaku firman, tidak hanya cakap sebagai pendengar firman. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Gary Tengker, kami ucap berkat dalam setiap pelayanannya, kehidupannya, bersama keluarganya. Disayang Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebentar, sebagai rasa syukur kami akan membawa setiap rupiah persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan umat-Mu, setiap usaha
setiap toko dagangan, setiap proyek, setiap karir, setiap tender diangkat Tuhan, naik menjadi kepala dan bukan turun. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Lebih lagi, sama-sama. Kami naikkan syukur padamu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita siapkan hati, sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan kami. Menyucikan, menyembuhkan
Saudara, mari kita teduhkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar siap dan layak untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Bersama keluarga kami tolak setan, iblis dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa kolesterol kami normal, gula darah kami normal, kami semua panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak demam berdarah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, maka biar Tuhan yang menjawab segala doa kita. Maka Tuhan berkati, yaitu juga Pak Sinulingga diberkati Tuhan, Tuhan sayangi selalu. Juga Tuhan berkati juga Pak Pardiman bersama Ibu Lia diberkati Tuhan, Pak Marwoto diberkati Tuhan. Kami doa siapapun mereka yang hari ini ada di tempat ini, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang terlebih besar dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri. Kita panggil nama Tuhan Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Maka saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa saudara di hadapan Tuhan. Sekaligus Bapak Ibu, saya tadi dapat info juga dari koordinator tempat ini, kalau Bapak Ibu mau lanjut sesi berikutnya, sesi jam 4, dipersilahkan, karena nanti di sesi yang berikutnya jam 4 altar call-nya itu ada gembala sidang kita. Ya, jadi kalau saudara mau lanjut silahkan. Maka saudara silakan doa di hadapan Tuhan. Hamba serahkan yaitu setiap lembar ponan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, diberkati Tuhan. Pak Dedi Faisal diberkati, Ibu Willy Tuhan berkati, Tuhan sayangi juga Ibu Risma Tondang diberkati, juga keluarga Pak Surya diberkati, keluarga Zega diberkati, juga keluarga Rusmalina diberkati Tuhan, juga keluarga Sinulingga, Ibu Shena juga diberkati Tuhan, disayang Tuhan selalu, keluarga Pak Agus diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Pak Daniel Siegian diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, untuk segala hal yang sudah Tuhan sampaikan kehidupan kami. Kami bangga jadi orang Indonesia, kami bangga jadi umat Tiberias. Engkau baik Tuhan. Maka siapapun kami yang hadir, baik bersama keluarga di tempat ini, doaku Tuhan, mereka boleh hidup rukun dan damai, karena Alkitab berkata kesitulah berkat dicurahkan. Mereka yang datang bersama partner, bersama rekan, bahkan mereka yang datang seorang diri, siapapun mereka yang selalu cari wajah Tuhan sesuai dengan kata Alkitab, maka yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu sehat, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bersama keluarga, anak, menantu, cucu, selalu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati para leader gereja Tiberias, para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan secara luar biasa. Berdoa untuk gereja kami, gereja Tiberias, Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai dengan tingkat yang paling sederhana. Biar Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kami doa, berkati Indonesia, Indonesia pasti dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini. Koordinator Pak David bersama keluarga, hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Worship leader Bung Alvarado, Tuhan berkati. Bung Sony, Tuhan berkati. Juga Bung Renaldi, Tuhan berkati bersama keluarga. Rekan-rekan singer, pemain musik, tim choir, tim usher, tim media, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias, Tiberias, Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu merdeka. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan